Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin orang tua, saudara-saudara dan para leluhur. Malam Jumat, Kamis 27 April 2023. Alhamdulillah, Sari diajak orang tua ketika sedang tawasulan. Pertama dimulai perjalanan dari rumah orang tua Sari di Bandung. Di rumah Mama, Eyang mengusir semua kera. Monyet bahkan memerintahkan Ratu Monyet keluar dan membawa semua keturunan dan pasukannya keluar dari rumah Mama. Dan ketika semua selesai, Sari berterima kasih kepada orang tua sudah membantu membersihkan rumah Mama Sari di Bandung. Kemudian orang tua mengajak Sari dalam perjalanannya. Pertama menuju Jordania di mana pohon asabi tumbuh. Tapi di sana ada dua pohon asabi. Ada yang berdaun hijau dan berdaun kuning keemasan. Sari beristirahat di pohon asabi hijau, sedangkan orang tua di pohon asabi keemasan. Setelah beristirahat, orang tua sejenak mengajak kembali berjalan. Di sepanjang jalan, banyak orang yang meminta bantuan, yang kepanasan dan kehausan, bahkan ada yang tenggelam di padang pasir. Di situ banyak sekali seseorang yang hanya terlihat kepalanya yang nampak di permukaan. Sari ingin sekali menolong tetapi dilarang oleh orang tua karena kalau ditolong Sari akan ketinggalan perjalanan bersama orang tua. Kemudian kami berdua sampai di rumah Rasulullah di Masjid Nabawi, dan Sari bersama orang tua pun mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian Sari dan orang tua diajak masuk ke dalam kamar Rasul. Sari dilihat tempat tidur Rasul yang sederhana tapi indah dan nyaman. Selimutnya dari jerami yang dianyam begitu hangat. Di bawah tempat tidur Rasulullah SAW tumbuh sebuah pohon kecil seperti pohon asabi, tetapi jumlahnya sangat banyak. Sari bertanya kepada orang tua, tumbuhan apa itukah, orang tua? Orang tua menjawab, itulah tumbuhan yang ada di surga. Kemudian diperlihatkan tempat tidur Ibunda Siti Khadijah, Ibunda Siti Aisyah, dan sebelah dinding kamar ada tempat tidur Ibunda Siti Fatimah. Kemudian orang tua pamit untuk pulang dan melanjutkan perjalanannya kembali. Sepanjang jalan sama yang dilewati oleh Sari bersama orang tua, masih banyak sekali orang-orang yang meminta bantuan. Mereka kepanasan dan kehausan. Dan Sari minta izin
kepada orang tua untuk menolong. Sari bertanya kepada orang tua untuk menolong, dan orang tua menjawab, "Kamu tolong ibu yang sama anaknya aja." Atau kalau kamu menolong semuanya, kamu akan tertinggal di perjalanan ini. Perjalanan orang tua. Kemudian Sari pun hanya menolong ibu dan anak tersebut yang diperintahkan oleh orang tua dengan memberikan minum yang Sari bawa dalam botol kecil. Kemudian Sari dan orang tua melanjutkan perjalanan dan sampai di depan sumur Nabi Yusuf alaihissalam. Sesampainya di depan sumur, Sari bertanya kepada orang tua, "Eyang, ini sumur apa?" Kata orang tua, "Kamu lihat aja ke dalamnya." Orang tua akan tahu karena ada cerminan di dalamnya. Ini adalah sumur di mana tempat Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Begitu kejam saudaranya yang membuang adiknya sendiri. Terus Sari lihat ke dalam sumur. Memang ada wajah Nabi Yusuf yang begitu tampan dan gagah. Sebelum Sari dan orang tua melanjutkan perjalanan, orang tua menyuruh Sari mengambil air dalam sumur untuk mengisi kembali botol air yang Sari berikan kepada ibu dan anak yang tadi Sari tolong. Selanjutnya, kami tiba di sebuah kandang sapi atau kandang kuda yang bersih, indah dan nyaman. Sari bertanya kepada orang tua, "Siapa ini Eyang?" Eyang menjawab, "Inilah rumah Ibu Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam." Sari dan orang tua pun mengucapkan salam, dan lalu dibalas salamnya oleh Ibu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Nabi Isa alaihissalam masih anak-anak. Ibu Maryam berkata, "Kenapa di zamanmu anakku disembah? Anakku hanya nabi, bukan Tuhan." Terus Nabi Isa pun berkata, "Ya, aku bukan Tuhan, dan memang aku akan turun kembali di akhir zaman. Tapi sebelum itu, ikutilah orang tua ini," sambil menunjuk ke arah orang tua yang kami sebut sebagai orang tua dari semua anak cucu Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Ibu Siti Maryam pun berkata, "Ya, kamu ikuti saja dia. Dia pembimbing terakhir sebelum anakku turun kembali. Karena di akhir zaman banyak fitnah yang terjadi, dan begitu dahsyatnya sebuah fitnah yang tercetus dari segala arah untuk menghancurkan keyakinan
umat manusia. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Di perjalanan orang tua bertanya, "Apakah kamu lelah? Apakah kamu haus?" Lalu Sari pun menjawab, "Tidak, orang tua. Sari tidak lelah. Bahkan Sari pun tidak merasakan kehausan." Kemudian kami berjalan lagi di padang pasir yang luas dan panjang. Sampailah kami di depan Masjid Al-Qasa yang kubahnya emas. Dan Sari pun terkejut, takjub, dan terharu. Dalam hati berkata, "Inikah Masjidil Aqsa?" Sari aja belum pernah sama sekali ke sini. Kemudian kami berdua mengucapkan salam dan kami pun disambut oleh Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, "Inilah kerajaanku dan kerajaan Ratu Balqis." Berada di bawah masjid ini adalah kerajaan Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis. Kenapa manusia hanya merebutkan harta, kekayaan kami yang ada di bawah ini, bukan mengikuti atau merebutkan ajaran kami, ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus Ratu Balqis pun berkata, "Ya, kenapa manusia serakah hanya mencari kekayaan kami, merebutkan kerajaan kami? Inilah fitnah akhir zaman. Kamu ikuti saja orang tua ini, jangan sampai kena pengaruh fitnah di akhir zaman. Karena dia bukan nabi ataupun rasul. Nabi dan rasul terakhir hanya Nabi Muhammad SAW yang diridhoi agamanya. Tapi beliau orang tua pembimbing dan imam di akhir zaman. Sari dan orang tua hanya bisa menganggukkan kepala dan tidak bisa berkata apapun. Kemudian setelah bersalaman lalu berpamitan, Sari dan orang tua melanjutkan perjalanan kembali. Sampailah kami berdua di pohon asabi kembali di Jordania. Orang tua menyuruh Sari beristirahat. "Istirahatlah dan minumlah," kata orang tua. Sampai di sini perjalanan kami. Syukur alhamdulillah, Sari diajak perjalanan bersama orang tua yang begitu indah dan penuh dengan sebuah makna. Semoga perjalanan Sari bisa memberikan pencerahan dan menambah keyakinan kita kepada orang tua dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah.